Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, dimanapun kawan-kawan berada. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, pada hari ini tanggal 25 Maret 2025. Alhamdulillah bagi kawan-kawan yang muslim, hari ini kita sudah berpuasa kurang lebih selama 25 hari. Jadi walaupun kita berpuasa menahan haus dan lapar dari saat terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari nanti, tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk tetap bekerja dan mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan semua, sahabat petani di seluruh Indonesia, seperti yang kawan-kawan lihat di hadapan kita adalah tanaman mentimun yang pada hari ini berusia kurang lebih sekitar 3 hari setelah dilakukan penanaman atau penugalan. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah setelah 3 hari tanaman mentimunnya sudah mulai tumbuh ya kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pagi hari ini kawan-kawan saya akan berbagi sedikit tips atau cara-cara bagaimana persiapan kita sebelum kita melakukan atau menanam sayuran, terutama sayuran mentimun ya kawan-kawan. Untuk itu jangan di skip videonya, tetap tonton terus sampai selesai. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua. Baik kawan-kawan petani di seluruh Indonesia dimanapun kawan-kawan berada, pada hari ini di channel Subur Hijau saya kembali berbagi tips dan cara untuk menanam tanaman mentimun. Jadi sebelum kita melakukan penanaman tanaman mentimun, apa saja yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, maka akan kita dengar sama-sama pada video kali ini. Yang pertama yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan penanaman atau penugalan tanaman mentimun adalah mempersiapkan bedengan. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat di hadapan kita, ini adalah bedengan atau contoh bedengan yang sudah ditutup dengan plastik musa. Jadi kalau di tempat saya ini namanya plastik musa ya kawan-kawan. Bedengannya tidak perlu terlalu tinggi dan tidak perlu terlalu besar. Kalau yang saya buat ini tingginya sekitar 30 cm ya kawan-kawan. Lebarnya sekitar 80 cm. Jadi cukup untuk memberikan space atau jarak kepada tanaman mentimun yang akan kita tanam nanti ya kawan-kawan. Jadi itu yang pertama yang harus kita persiapkan adalah membuat bedengan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penanaman. Gunanya adalah kalau seandainya saat tanaman mentimun kita sudah tumbuh dan besar, terjadi hujan dalam intensitas yang cukup tinggi. Jadi kalau seandainya kita buat bedengannya dengan sedemikian rupa atau sebagus mungkin, maka air akan mengalir di tengah-tengah bedengan seperti yang kawan-kawan lihat ini.
Jadi ada tempat aliran air sehingga airnya tidak mengalir ya kawan. Sehingga airnya tidak menggenang ya kawan-kawan. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah kalau seandainya tanaman mentimun atau juga tanaman yang lain seperti jagung, tempat kita menanamnya tergenang oleh air, maka tanaman tersebut tidak tumbuh dan berkembang secara optimal kawan-kawan. Baik, itu yang pertama, kita persiapkan bedengan. Kemudian yang kedua, setelah bedengan ini kita persiapkan, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan atau memberikan pupuk dasar di tengah-tengah bedengan. Jadi di sini kawan-kawan, di tengah-tengah bedengan ini sebelum plastik musa ini dipasang, sudah saya berikan pupuk dasar berupa kotoran ayam. Jadi kawan-kawan bisa memakai kotoran ayam ataupun juga ada yang memakai kotoran sapi. Jadi sifatnya opsional, tergantung ketersediaan yang ada di tempat kawan-kawan. Jadi sepanjang satu bedengan ini saya berikan kemarin 1 karung kotoran ayam, saya berikan di tengah-tengahnya dengan cara kita cangkul di tengah-tengah ini sedikit, kemudian kira-kira sekitar 5 cm kita cangkul, kemudian di tengah-tengahnya itu kita taburkan kotoran ayam di tengah-tengahnya. Setelah itu kita tutup lagi dengan tanah. Barulah kalau seandainya kita memakai plastik musa seperti yang saya pakai ini, barulah kita tutup menggunakan plastik musa. Jadi itu yang kedua, kita berikan pupuk dasar terlebih dahulu. Sebaiknya, jadi kalau seandainya tidak memakai pupuk dasar juga tetap bisa dilakukan, tapi sebaiknya diberikan pupuk dasar terlebih dahulu. Karena ketika tanaman mentimun kita sudah mulai tumbuh, dia sudah mulai membutuhkan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya. Jadi kalau pupuk dasarnya ada, maka dari pupuk dasar tersebut akan memenuhi nutrisi untuk pertumbuhan dasar dari tanaman mentimun yang kita tanam kawan-kawan. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan setelah membuat bedengan, memberikan pupuk dasar, yang ketiga adalah kita memperhatikan di bedengan tersebut apakah ada rumput liar atau tidak. Jadi kalau seandainya ada rumput liar, maka yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penanaman adalah meracun atau menyemprot rumput liar yang ada di sekitar bedengan. Karena kalau seandainya sebelum kita melakukan penugalan kita racun rumputnya, maka rumputnya akan mati, maka tidak akan mengganggu terhadap pertumbuhan dari tanaman mentimun yang kita tanam. Terutama pada bedengan-bedengan yang tidak diberikan plastik musa seperti yang teman-teman lihat ini. Saya pun ini memakai plastik musanya, plastik musa yang sudah bekas, yang dipakai oleh saudara saya. Dia dulu menanam cabai, tidak dipakainya lagi, maka saya bawa ke sini, saya pakai. Kurang lebih ada sekitar 20 bedengan yang bisa ditutupi, dan ada 12 bedengan yang di ujung sana. Di ujung sana ya kawan-kawan, itu tidak tertutupi oleh plastik musa. Jadi kemarin sebelum penugalan saya sudah lakukan penyemprotan racun rumput. Jadi saat tanaman mentimun kita tumbuh tidak akan diganggu oleh rumput liar yang ada di sekitar tanaman mentimun tersebut. Jadi itu hal dasar yang kita lakukan sebelum kita melakukan penugalan atau penanaman biji mentimun ya kawan-kawan. Karena hal-hal dasar yang telah saya sebutkan tadi sangat berpengaruh nanti ya kawan-kawan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman mentimun yang akan kita tanam. Jadi kawan-kawan, demikian dulu tips yang dapat saya bagikan pada hari ini.
Jadi insya Allah kawan-kawan, saya akan selalu membagikan perkembangan dari tanaman mentimun yang saya tanam, bagaimana perawatannya nanti, dan apa saja pupuk yang kita gunakan, dan kapan waktu pemupukan yang bagus. Insya Allah akan saya bagikan pada video-video selanjutnya. Kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dimanapun kawan-kawan berada semuanya diberikan kesehatan, dan setiap segala sesuatu yang kita tanam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilipatkan rezeki kita di dalamnya, sehingga dengan rezeki tersebut kita dapat memberikan nafkah kepada keluarga dan juga nanti dapat berbagi kepada sesama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena